Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Sejarah Proses Islamisasi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perkenalkan, saya Asna Samhatul Maula, NIM 2420057 sebagai moderator dan pemateri 4. Saya Fikra Agnita Anggareni, NIM 2420101 sebagai pemateri 1. Saya Ifadatul-Ula, NIM 2420096 sebagai pemateri 2. Saya Nafa'ana Nur Maulida, NIM 2417094. Proses Islamisasi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berbagai teori tentang masuknya Islam ke Nusantara telah dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, pendapat tersebut dapat dibagi menjadi 4 teori besar, yaitu teori Hijrah, teori Makkah, teori Persia, dan teori Cina. Masa kedatangan Islam di Nusantara dimulai pada abad ke-7 berdasarkan pendapat dari para ahli tentang adanya pemukiman Tarsi di beberapa tempat di wilayah Sriwijaya. Litaros di Meklio mendefinisikan Tarsi sebagai orang Islam yang berasal dari Arab atau Persia dan bukan orang Islam dari India. Pada abad ke-15, Malaka sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan terbesar di Kepulauan Indonesia atau Nusantara. 1. Proses masuknya Islam di Sumatera. Masuknya agama Islam ke Sumatera Utara dulu Sumatera Timur melalui Aceh. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Harum merupakan bangsa Melayu memiliki wilayah Temiang atau Aceh Timur. Semberokan atau Riau telah memeluk agama Islam. Kerajaan ini berasal di lokasi Kerajaan Deli sekarang. Dalam sejarah kebudayaan Melayu di hikayat Raja-Raja Pasai bahwa Raja Haru dan Panai telah diislamkan oleh Nahkoda Syekh Ismail dari Makkah dibantu oleh Fakir Muhammad dari India setelah mengislamkan Raja Samudra Pasai Merah Siru yang berganti nama menjadi Malikus As-Soleh. Dalam sejarah Melayu bahwa Kerajaan Haru pada abad ke-15 Masehi merupakan salah satu kerajaan besar di Sumatera. Pada pertengahan abad ke-16, bersekutu pada Riau Johor untuk melawan penetrasi Aceh. Meski Aceh menaklukkan Haru, tetapi tetap saja berontak terhadap domisili Aceh. Aceh pun tetap saja mengirimkan ekspedisi militer untuk menghantam Haru yang kemudian berubah menjadi Buri dan di awal abad ke-17 Masehi menjadi Delhi. 2. Proses masuknya Islam di Kalimantan. Kedatangan Islam di Kalimantan tentunya tidak luput dari jaringan Islamisasi Nusantara. Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan masuknya Islam ke Kalimantan Selatan. Namun, hal tersebut tidak lepas dari jaringan perdagangan Nusantara yang salah satu penggeraknya adalah para pedagang yang telah memeluk agama Islam. Hubungan Banjar dan Demak telah terjalin dalam waktu yang lama, terutama dalam hubungan ekonomi, perdagangan yang kemudian berlanjut dalam hubungan kemiliteran. Sultan Demak menyanggupi permintaan bala bantuan tersebut dengan syarat apabila menang, Pangeran Samudra dan pengikutnya mau memeluk agama Islam. Inilah awal dari penyebaran Islam secara terang-terangan yang dilakukan oleh Demak ke Kalimantan Selatan. Akhirnya, Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung dan berhasil merebut negara Dahan dan pelabuhan Muara Bahan. Peristiwa ini terjadi pada 24 September 1526 yang kemudian diabadikan menjadi hari jadi kota Banjarmasin. Salah satu episode penting dalam proses Islamisasi di Kalimantan yang disebutkan dalam hikayat Banjar adalah pembicaraan tentang hubungan Banjar dan Demak. Disebutkan dalam hikayat bahwasanya Raja Banjar, Raden Samudra telah ditasbihkan sebagai sultan oleh penghulu Demak dan oleh seorang Arab diberi gelar Sultan Suryanullah. Proses masuknya Islam di Sulawesi. Kerajaan di Sulawesi lebih dulu menerima agama Islam yang dibawa oleh Datuk Ribandang yang berasal dari Minangkabau sekitar tahun 1605 Masehi. Sebenarnya Sayyid Jamaluddin Al-Kubra lebih dulu sampai di Pulau Baton, yaitu pada tahun 815 Hijriah atau 1412 Masehi.
Ulama tersebut diundang oleh Raja Mulai, Sangya Igola, dan Baginda langsung memeluk agama Islam. Lebih kurang 100 tahun kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatoni yang dikatakan datang dari Johor. Ia berhasil mengislamkan Raja Buton yang ke-6 sekitar tahun 948 Hijriah atau 1538 Masehi. Riwayat lain yang mengatakan tahun 1564 Masehi. Walau bagaimanapun, masih banyak perbedaan pendapat mengenai tahun kedatangan Syekh Abdul Wahid di Buton. Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatoni, diriwayatkan bahwa di Calasusung, Kalen Susu, salah sebuah daerah kekuasaan kerajaan Buton, didapati semua penduduknya beragama Islam. Selain pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Johor, ada pula pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Ternate. Dipercaya orang-orang Melayu dari berbagai daerah telah lama sampai di Pulau Buton. Mengenainya dapat dibuktikan bahwa pulau pun bahasa yang digunakan dalam kerajaan Buton ialah bahasa Hulio. Namun dalam bahasa yang sama digunakan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang dipakai di Malaka, Johor, dan Patani. Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton. Sebaliknya, orang-orang Buton pun termasuk kaum yang pandai berlayar seperti orang Bugis juga. Orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok dunia Melayu dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung 5 orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton. Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbangan atau Laki Laponto atau Halu Oleo. Tokoh-tokoh tasawuf di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan ajarannya. 1. Hamzah Wansuri. Hamzah Wansuri adalah tokoh tasawuf yang hidup di Aceh dan memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Aceh dan sekitarnya. Ajaran dan paham tasawufnya telah membawa implikasi luas terhadap perkembangan tasawuf wujudiyah di Nusantara, seiring dengan perkembangannya tasawuf yang bercorak Sunni. Hamzah Wansuri memiliki pandangan tasawuf yang berbau panteisme atau wujudiyah. Ibnu Arabi dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemikiran tasawuf Hamzah Wansuri melalui karya-karyanya. Bahkan Hamzah Wansuri dianggap orang pertama yang menjelaskan paham Wihdat al-Wujud Ibnu Arabi untuk kawasan Asia Tenggara. Hamzah Wansuri memulai ajaran tasawufnya dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah zat yang maha suci dan maha tinggi yang menciptakan manusia. Ajaran tasawuf Hamzah Wansuri lainnya adalah terkait dengan hakikat wujud dan penciptaan. Hamzah Wansuri melihat bahwa wujud itu hanya satu walaupun terlihat berbilang atau banyak. Dari wujud yang satu ini ada yang merupakan kulit atau mazhar atau kenyataan lahir, dan ada yang berupa isi atau kenyataan batin. Semua benda di dunia ini sebenarnya merupakan pancaran atau manifestasi atau tajalliyat dari yang hakiki, yang disebut Al-Haq Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ia menggambarkan wujud Tuhan bagaikan lautan dalam yang tak bergerak. Sedangkan alam semesta ini merupakan gelombang lautan wujud Tuhan. Pandangan-pandangan tasawuf wujudiyah yang dikembangkan Hamzah Wansuri ini kemudian terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga berkembang ke Nusantara. Tasawuf wujudiyah Hamzah Wansuri membawa pengaruh luas. Tidak hanya berkembang di wilayah Sumatera atau Aceh saja, namun juga hingga ke Sulawesi, Kalimantan, Jawa, bahkan hingga mancanegara. Tokoh yang kedua ada Nuruddin Araniri. Araniri adalah penulis produktif dan terpelajar. Menurut berbagai sumber, ia menulis tidak kurang dari 29 karya. Karya-karyanya banyak membicarakan tentang tasawuf,
fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Meskipun dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu keagamaan, tetapi kebanyakan karya Nuruddin Araniri adalah dalam bidang tasawuf. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pola kehidupan masyarakat Aceh pada periode masa sebelumnya. Terkait dengan pendapat Araniri, dapat dikatakan bahwa konsep tasawuf yang diajarkan oleh Araniri adalah wahdatus syuhud. Dalam tasawuf, lebih dikenal dengan tauhid syuhudi, yang secara sederhana berarti persepsi atas zat tunggal dalam pengalaman mistiknya. Pengertian lain tentang konsep wahdatus syuhud yaitu melihat zat tunggal atau menyatakan tiadanya sesuatu kecuali zat tunggal. Jika melihat tentang aspek penekanan syariat dalam konsep tasawufnya, Araniri tentu mengambil konsep tasawuf yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Yang ketiga, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah seorang sufi yang menganut paham sufi terkemuka di dunia Islam, yakni Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Beliau berhasil menghimpunkan ajaran tasawufnya dalam sebuah kitab yang diberi nama Ad-Durrun Nafis, yaitu permata yang berharga. Syekh Muhammad Nafis adalah ulama tasawuf yang senantiasa berusaha membersihkan diri lahir batin. Ciri khas ajaran tasawuf beliau adalah semangat aktivisme yang kuat, bukan sikap pasrah. Menurut beliau, kaum muslimin harus aktif berjuang mencapai kehidupan yang lebih baik, bukan hanya berdiam diri dan pasrah pada nasib. Oleh sebab itulah ajaran tasawuf beliau turut membangkitkan semangat masyarakat Banjar untuk berjuang agar lepas dari cengkraman penjajah. Konon, setelah membaca kitab Ad-Durrun Nafis, orang menjadi tak takut mati. Syekh Yusuf Makassari, seorang tokoh sufi yang agung yang tiada taranya berasal dari Sulawesi ialah Syekh Yusuf Makassari. Beliau dilahirkan pada 8 Syawal 1036 Hijriah atau bersamaan dengan 3 Juli 1629 Masehi, yang berarti belum beberapa lama setelah kedatangan 3 orang penyebar Islam di Sulawesi, yaitu Datuk Ribanding dan kawan-kawannya dari Minangkabau. Untuk diri sebesar ini, selain ia dinamakan dengan Muhammad Yusuf, diberi gelar juga dengan Tuanku Salamaka, Abdul Mahasin, Hidayatullah, dan lain-lain. Dalam salah satu karangannya, beliau menulis di ujung namanya dengan bahasa Arab Al-Mankasti, yaitu mungkin yang beliau maksudkan adalah Makassar, yaitu nama kota di Sulawesi Selatan, di mana pertengahan dan nama kota itu sekarang diganti pula dengan ujung pandang, yaitu mengambil nama yang lebih tua daripada nama Makassar. Naluri atau fitrah pribadinya sejak kecil telah menampakkan diri cinta akan pengetahuan keislaman. Dalam tempo relatif singkat, Al-Quran 30 juz telah tamat dipelajarinya. Setelah lancar benar tentang Al-Quran, dan mungkin beliau termasuk orang penghafal, maka dilanjutkan pula dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang ada hubungannya dengan itu. Dimulai dengan ilmu nahwu, ilmu shorof, kemudian meningkat hingga ke ilmu bayan, mani', badi', balaghah, mantik, dan sebagainya. Beriringan dengan ilmu-ilmu yang disebut ilmu alat, itu beliau belajar pula ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf. Ilmu yang terakhir ini nampaknya seumpama tanaman yang ditanam di tanah yang subur. Kiranya lebih serasi pada pribadinya, namun walaupun demikian, adanya tiadalah dapat dibantah bahwa Syekh Yusuf juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya, seumpama ilmu hadis dan sekte-sektenya, juga ilmu tafsir dalam berbagai bentuk dan coraknya, termasuk ilmu asbabun nuzul, ilmu tafsir, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.